Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Deni Dwi Andriani SPD dengan nomor peserta PPG 20150269113, NIM PPG 229016495034. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran menggunakan model problem based learning menggunakan tipe model number one game berbantuan media komik digital dengan aplikasi Canva pada materi masalah sosial sub eksklusivisme kelas 11-8. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kritik dan saran agar pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan penuh manfaat, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nesha. Saya lanjutkan dengan aksen kehadiran kalian. Ahmad Rizky, Ahmad Kalua Renaldi, Amalia, Ayu Nur, Bagas, Denis, Eka Melia, Firdaini, Hesti, Hasim, gimana? Kita doakan semoga segera sembuh dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita santai-santai dulu ya. Saya mau memberikan video musik. Silakan kalian nanti cermati, silakan dinikmati videonya. Kemudian nanti ada pertanyaan setelah saya putarkan video klip tersebut. Apakah kalian siap? Siap. Oke, mari kita putarkan. Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke,
apakah kalian sudah senang setelah mendengarkan video klip tadi? Nah, karena sudah senang, selanjutnya ada pertanyaan buat kalian. Kira-kira ya, silahkan apa yang bisa kalian ceritakan dari video klip yang sudah saya tampilkan? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Oke, Renal, dijawab ya. Tadi di video itu ada banyak orang-orang kerdil, Bu. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Apa jawabannya si Renal? Ada orang-orang yang tubuhnya pendek. Apa ada jawaban lain? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ya, sudah ini. Saya, Bu. Tadi di video itu ada perbedaan fisik, ada yang normal dan ada yang tidak normal. Ya, benar sekali jawaban si Frida ini. Jadi tadi ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada perbedaan fisik. Ada yang tumbuh dengan normal dan ada yang tumbuh dengan tidak normal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada namanya individu-individu yang berkembang atau tubuhnya tidak normal, mereka biasanya berinteraksinya atau proses interaksinya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Heles, silakan menjawab. Saya, Bu, Ya, silakan Heles. cenderung menyendiri. Ya, benar sekali, cenderung menyendiri. Ya, jawaban tadi dari Heles adalah benar ya. Jadi mereka akan cenderung hidup menyendiri. Nah, ketika seseorang atau sebuah komunitas itu sosialisasinya menyendiri atau kehidupan mereka itu mengaliansi dirinya sendiri, nah proses tersebut di dalam sosiologi dinamakan eksklusivisme. Jadi eksklusivisme itu adalah suatu paham yang anggota-anggota komunitasnya itu mengaliansi dirinya sendiri. Jadi dia memisahkan kehidupan pribadinya dengan kehidupan sosialnya. Jadi karena mereka punya kelebihan atau karena mereka punya kekurangan, akhirnya mereka menjadi tidak percaya diri. Karena tidak percaya diri, mereka menutup diri dari kehidupan sosial. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, dalam 2 jam ke depan ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Apa saja? Yang pertama adalah 3.2.5. Kalian harus bisa mengidentifikasi masalah sosial yang terkait dengan eksklusivisme. Kemudian 3.2.6 menganalisis faktor penyebab masalah sosial yang terkait dengan eksklusivisme. Kemudian 3.2.7 menganalisis dampak masalah sosial yang terkait dengan eksklusivisme. Selanjutnya 3.2.8 menganalisis upaya mengatasi dampak masalah sosial terkait dengan eksklusivisme. Sedangkan untuk kompetensi psikomotornya adalah kalian harus bisa menyajikan laporan pengamatan tentang eksklusivisme di lingkungan sekitar. Jadi selama 2 jam ke depan kalian harus bisa menguasai 1, 2, 3, 4, 5 indikator pencapaian kompetensi. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, rencananya saya akan menggunakan model problem based learning. Jadi nanti kalian saya beri sebuah masalah, gitu ya. Kemudian silakan masalah itu kalian cari penyebabnya apa, dampaknya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti per kelompok ya, jadi saya bentuk kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut. Biar kita lebih semangat lagi dalam belajar, saya punya motivasi belajar. Kira-kira siapa yang mau membaca? Oke, Mila, silakan Mila dibaca. Jiwaku memiliki tingkat privasi yang tinggi.
Ia sangat kondisional untuk kewajiban sosialisasi. Ia akan menyerap situasi, menyamakan energi, lalu memakai situasi kadar aksi yang kau beri. Oke, dari motivasi belajar yang dibaca oleh Mila tadi bisa kita ambil hikmahnya bahwa setiap individu itu pasti memiliki privasi masing-masing, pasti memiliki kehidupan pribadi masing-masing. Tetapi kehidupan pribadi itu jangan sampai melupakan kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Ingat ya, sebagai makhluk sosial kita harus berinteraksi dengan sesama atau dengan orang lain. Kenapa itu? Karena setiap manusia satu pasti membutuhkan manusia yang lain. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Selanjutnya saya akan bagi kelompok secara heterogen. Caranya adalah silahkan kalian berhitung mulai dari 1 sampai 6. Yang menghitung angka 1 berarti dia berada di kelompok 1, menghitung angka 2 berarti dia berada di kelompok 2, yang 3 berarti di kelompok 3, begitu seterusnya. Paham ya? Kita mulai berhitung dari Heles, silakan. 1, 2, 5, 6, 7. Keliru Anwar. Kamu mulai dari angka 1, tadi kan sudah 6. Oke, kamu hitung lagi 1. 1. Oke, next. Wah, kasih 3, 4, 2, Beres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, rekan-rekan 1 sampai 6 silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5, kemudian sebelah sana sendiri kelompok 6. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Oke, saya cek kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah saya akan mengirimkan sebuah komik di WA grup kita, gitu ya. Silakan komik itu dibaca. Setelah dibaca, kalian mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD. Oke, saya bagi LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2, Dana. Kelompok 3, Fadlia. Kelompok 4, siapa? Kelompok 5. Kelompok 6, terakhir. Silakan dibuka di halaman ketiga ya. Di halaman ketiga. Di situ ada kolom-kolom, ada pertanyaannya. Silakan kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Tapi sebelum itu, silakan kalian membaca komik yang saya bagi di WA group. Paham ya? Oke, silakan baca dulu. Ya, Bu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah.
rasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada masalah? Ada, Bu. Apa kira-kira masalahnya? Ini harus disebutkan berapa Semakin banyak, semakin baik. Jadi semisal kamu menemukan 2 atau 3, pokoknya intinya semakin banyak masalah yang kamu temukan dalam komik, berarti semakin bagus. Paham? Oke, Ada lagi yang ditanyakan? sudah. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ya. Ini kelompok 4 ya? Apa ada masalah? Ya. Ini kelompok 4 ya? Ya. Apa ada masalah di kelompok 4? Ya. Ini faktornya Oh, faktor penyebabnya. Ya kalau bisa kamu menemukan satu masalah, faktor penyebabnya itu apa. Kemudian untuk masalah selanjutnya, faktor penyebabnya itu apa. Jadi diuraikan satu. Paham? Oke, silakan dilanjutkan ya. Nanti kalau ada masalah lagi boleh menghubungi saya ya. Yang ini faktor penyebabnya ditambahin ya. Yang bisa diuraikan Oke, sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah selesai, silakan kalian presentasikan di depan. Kira-kira saya tawarkan ya, saya tidak mau menunjuk. Siapa kira-kira yang mau maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya? Oke, silakan kelompoknya Fadli. Kelompok berapa kelompoknya Fadli? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni yang memberikan waktu kami untuk berpresentasi di depan kelas. Kelompok kami mau mempresentasikan hasil cermatan dari komik yang telah kita baca. Akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah di Fajar 2. Saya Felina. Saya Prima Dita. Masalah sosial apa saja yang kalian temukan dalam komik yang kalian baca terkait dengan etusisme? Siswa difabel yang menyendiri, munculnya geng anak-anak yang merasa hebat, pemberian geng sekolah kepada siswa. Nomor 2, jelaskan faktor penyebab masalah sosial yang terkait dengan ekstremisme. Terjadi karena siswa terbiasa membuli tanpa sepengetahuan guru dan lingkungan, jadi tidak memberikan efek jerah. 2, karena merasa berbeda dari teman-temannya karena memiliki kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya silakan Dana, apa yang mau ditanyakan? apa
apa yang menyebabkan faktor dominan siswa difabel menyendiri tersebut menurut kelompok kalian? Oke, silakan dijawab. Silakan kelompok 3 dijawab. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Dana yang mau memberikan pertanyaan. Akan kami jawab apa faktor dominan yang menyebabkan anak difabel menyendiri ya. Jadi jawabannya itu mungkin anak difabelnya itu kurang percaya diri atau mungkin bisa lingkungan yang kurang didukung oleh lingkungannya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Oke. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah beberapa kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Kita berada di ini kesimpulan. Kira-kira gitu ya, masalah yang sudah kita temukan tadi ada berapa? 3. Yang satu adalah intoleransi. Yang kedua? Oh ya, adanya ini kelompok difabel yang menyendiri. Kemudian yang ketiga? Oke, geng atau sekolah. Dari ketiga masalah ini adalah contoh-contoh akibat adanya eksklusivisme di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya saya akan mengadakan refleksi ya. Jadi saya akan membuat sebuah evaluasi gitu ya. Evaluasinya ini bernama Number One Game. Oke, saya akan melakukan evaluasi dengan metode Number One Game. Number One Game dari bahasa Inggris yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Number one? Oke, nomor 1. Maksudnya nomor 1 itu seperti ini. Jadi nanti saya akan memberikan soal 1 sampai 10. Untuk soal 1 sampai 5 itu tidak ada eliminasi. Jadi kalau kalian benar menjawab pertanyaannya, kalian boleh ikut pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk soal nomor 6 sampai nomor 10 itu ada eliminasinya. Jika kalian tidak bisa menjawab, kalian berarti gugur. Dari sini paham? Nah, setiap pertanyaan itu nanti ada jawabannya benar atau salah. Silakan gunakan HP kalian yang ada tulisannya benar jika kalian menjawab benar. Jika jawaban kalian salah, silakan mengangkat HP yang ada tulisannya salah. Paham ya? Bisa kita mulai? Oke. Untuk punishment-nya, untuk hukumannya, jika kalian melakukan jawaban yang salah, ya, kalian akan saya hukum. Hukumannya apa? Hukumannya ringan. Hukumannya adalah kalian saya beri stiker di wajah ya. Jadi kalau salah, silakan kalian maju mengambil stiker yang sudah saya sediakan, kemudian kalian tempel di wajah kalian masing-masing. Paham ya? Ya. Kita mulai sekarang. Siap, Bu. Oke, untuk soal nomor 1. Maaf ya, tidak bisa saya tampilkan di papan tulis karena pemadaman. Jadi saya bacakan, silakan didengarkan dengan seksama. Untuk soal nomor 1, eksklusivisme bisa menimbulkan konflik internal sehingga dapat menyatukan perbedaan antar anggota kelompok. Benar atau salah? Salah, Oke, jawabannya adalah salah. Jawabnya silakan maju untuk mengambil stiker. Silakan siapa? Ayo jujur, silakan maju. Salah kan? Ayo maju. Walau dunia tak seindah
bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oke, kita sampai pada tahap paling akhir, menentukan siapa yang menjadi juaranya. Siapa yang masih bertahan tadi? Yang Bunga, silakan maju. Imran, silakan maju. Rizky, silakan maju. Silakan. Oke, silakan di sini. Pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga ya. Silakan jawab benar atau salah. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Eksklusivisme mendatangkan dampak positif, yakni adanya keyakinan yang teguh terhadap kelompoknya sehingga mudah terbawa arus yang dibawa oleh kelompok lain. Kira-kira benar atau salah? Benar. Wanita salah, Rizky salah, Imron benar. Apa kira-kira jawabannya anak-anak? Benar atau salah? Benar. Salah. Jawabannya adalah benar. Berarti yang benar adalah benar. Karena Imron pemenangnya, akan saya berikan hadiahnya. Hadiahnya mana hadiahnya? Itu Bu. Oke. Oke, sini hadiahnya. Ayo Imron, sebentar. Yeay. Ayo kita Oke, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari 2 jam kita belajar tadi ya? Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan atau menjelaskan kesimpulan? Silakan. Prima Dita, oke, silakan Prima Dita. Ya, silakan Prima Dita. Jadi kan kita sudah belajar mengatasi eksklusivisme, berarti kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang mempunyai kekurangan fisik. Oke, terima kasih jawabannya. Ya benar sekali jawaban dari Prima Dita tadi. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai eksklusivisme, mulai dari faktor penyebabnya, dampaknya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, dari 2 jam pembelajaran ini masih ada yang belum kalian pahami? Tidak. Karena tidak ada, saya akhiri pembelajaran. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Terima kasih atas semangat belajar kalian. Semoga pada pertemuan selanjutnya kalian menjadi lebih hebat lagi. Apabila ada kesalahan, datanya dari saya. Apabila ada kelebihan, datanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metodenya begini ya, keren, metodenya bagus. Kemudian di dalam metode itu sudah ada pemilihan game-gamenya sehingga anak-anak itu nggak bosen, anak-anak suka, seru. Yang jelas begini keren, pembelajarannya menyenangkan dan guru yang dirindukan muridnya. Lanjutkan begini, sukses terus. Pembelajaran sosiologi kali ini sangat menarik, banyak game-gamenya, terus seru, terus bikin saya nggak ngantuk, terus apa ya, pokoknya hari ini seru banget deh. Terima kasih Bu Deni.